Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa sih bedanya ta'aruf dengan pacaran? Walaupun prakteknya pacaran tuh ya ta'aruf, ta'aruf tuh ya pacaran. Konsep agama, ta'aruf itu kan untuk saling kenal mengenal. Kalau pacaran lebih cenderung berduaan, berdekatan, saling silaturahmi untuk memadu kasih. Belum tentu untuk calon istri atau calon suami. Tapi kalau ta'aruf, dia hanya untuk calon suami atau calon istri. Karena ta'aruf tidak boleh bukan untuk calon istri atau suami. Kalau ta'aruf, sebelum diputus jangan tumbuh cinta dulu, walaupun rasa itu harus muncul. Kalau dalam pacaran biasanya cinta yang dijadi fokus utama. Jadi nanti dalam ta'aruf setidak-tidaknya mau laki-laki maupun perempuan itu untuk mengenal calon pasangannya dengan 3 hal yang paling pokok ya. Yang pertama, dia baik apa tidak. Kalau laki-laki misalnya calon suami yang baik, dengan Allah dia baik, mungkin rajin ibadah, dengan orang tuanya baik, dengan tetangganya baik, pekerja keras dan segala macam. Itu kan terlihat dari sebelum nikah di pribadinya. Yang kedua, kita ini mau jadi istri kedua apa istri pertama. Kalau kita tidak kenal sebelumnya, kan banyak kita ketipu oleh laki-laki, ngakunya bujang. Ternyata anak sudah 5, bahkan punya cucu lagi kan. Nah, dengan ta'aruf kita kenal. Ini laki-laki, dudakah, bujangkah, atau kita mau jadi istri yang keberapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau pihak wanita ya, ini kira-kira suami ini, kalau keluarga saya nanti minta ini, minta itu, ini proses adat ya, sanggup apa tidak? Itu ta'aruf dibicarakannya. Oke. Jadi ini sebenarnya lebih kepada pembiayaan. Ini calon suami saya ini bisa nggak membiayai saya? Membiayai saya itu 2, pranikah, pasca nikah. Kalau pranikah tuh misalnya 1, mas kawin, biaya adat, mau nggak pelaminan. Kalau nanggap organ tunggal, siapa yang membiayai? Pelaminan siapa? Karena umumnya pelaminan itu kan dari pihak laki-laki. Dengan buku nikah, mau nggak dia mengurus semuanya? Bagaimana kalau yang laki-laki datang? Makanya keluarga wanita dalam istilah Melayu itu harus merisi. Merisi itu mengintip. Contoh, wanita berada di Pekanbaru, laki-lakinya berada di Jogja. Kebetulan laki-lakinya tinggal di Pekanbaru karena kerja. Untuk memastikan calon suami anak saya ini 3 hal tadi, dia baik, dia masih bujang, ekonominya bagaimana? Anggaplah ekonomi yang di Pekanbaru kurang mampu. Ini ada utusan dari pihak wanita mengecek keluarganya di Jogja. Tidak harus orang Pekanbaru ke situ. Kan kita ini udah canggih sekarang nih. Bisa saja kita minta tolong teman kita, saudara kita yang berada di Jogja. Betul silaturahmi. Cek bagaimana lingkungannya. Betul nggak nih seperti yang diceritakan. Jadi cek and recheck nih, keluarga wajib terlibat. Jangan keluarga cuek. Karena ingat ya, anak wanita yang menentukan jodohnya adalah orang tua. Betul. Anak mungkin yang kenalan pertama, eksekusinya tetap di orang tua. Maka orang tua tidak boleh lepas tangan terhadap jodoh anak perempuan. Itu bagi perempuan. Sekarang ta'aruf bagi laki-laki. Nah, cek wanita juga 3 hal tadi. 1, dia agamanya baik apa tidak. Karena wanita yang nanti jadi istri kita, dia akan menjadi kepala rumah tangga di urusan rumah. Kalau agamanya kurang baik, nanti dia tidak bertanggung jawab. Kita kerja ternyata perempuan istri itu memasukkan laki-laki lain. Sholat apa tidak, ini minimal meringankan beban suami lah ya. Karena istri nanti kalau wanita sudah menjadi istri kita, tidak sholat, tidak ibadah, itu kan tanggung jawab suami. Kenapa kita harus mencari wanita yang soleha?
Meskipun suami nanti yang berkewajiban membina imannya, minimal kan kita tidak mungkin menjadi guru istri kita 24 jam. Suami kan cari duit, harus bertanggung jawab cari nafkah. Tapi kalau istri di rumah itu sudah paham agama, minimal dia tahu waktunya sholat, dia sholat. Dan ingat, istri kita lah yang akan banyak bersama anak kita. Kalau istri kita orang baik agamanya, dia akan membina anaknya dengan cara agama yang baik. Nah, kalau tidak baik bagaimana? Kita kan tidak terlalu banyak waktu kan untuk di rumah. Yang kedua, dia baik nggak dengan kita? Kadang orang istri ini yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin ke masjid, rajin tali, belum tentu bisa jadi istri yang baik kan? Makanya satu, baik dengan Allah, juga baik dengan manusia. Baik dengan manusia itu pertama dengan suami. Bagaimana tata keramanya? Sesekali ajak orang tua kita ke dia punya sopan santun apa tidak, care apa tidak, sayang dengan anak kecil apa tidak, pelayanan dengan suami, kan bisa terlihat di rumahnya. Makanya tidak ada salahnya untuk ngecek calon istri itu bisa masak segala macam, gampang. Tanya teman dekatnya, jika perlu adik kita suruh bersama dia dulu 3 hari, cek kalau bangun kesiangan apa tidak, bagaimana situasi kamarnya, rajinnya apa kan kelihatan. Keluarga laki-laki itu suruh tepat ya, pasti tahu apa pula tidak tahu. Yang ketiga, kira-kira calon istri saya ini gadis apa janda? Atau gadis bukan perawan? Kan kita tahu itu kalau sudah dekat itu dari informasi kiri kanan. Nah, 3 hal itu saja, karena banyak juga suami ini ketipu. Sudah nikah, ternyata pernah nikah lagi, walaupun istri siri. Ya, banyak juga, jangan salah loh, wanita bajingan menipu calon suami ini banyak. Jadi sekarang tuh sama aja, mau laki-laki mau perempuan, banyak juga yang jadi penjahat cinta. Itulah ta'aruf. Nah, kalau pacaran, cinta diutamakan, menjalin cinta kasih itu didulukan. Bahkan ada yang sampai perzinahan. Nanti dampaknya kalau tak jadi, stres kita, pusing kita. Tapi kalau tidak cinta, ya biasa saja, suka saja. Biasanya kan akan suka kalau masuk kriteria, walaupun tadi dalam ta'aruf itu tidak menjalin cinta kasih yang berlebihan. Kalau calon wanita itu sesuai dengan kriteria kita, saudara, mendukung, kemudian laki-laki juga pada wanita ini, adat ini bisa nggak saya mengikuti adatnya? Karena ingat, wanita kalau belum jadi istri kita 100% kita tidak bisa mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Wanita itu sendiri, orang tua, keluarga, dan budayanya. Itu yang berhak. Kita nggak bisa mengatur-ngatur dasar perempuan matre, nggak bisa. Karena itu bukan punya kita. Setiap daerah punya adat masing-masing. Lalu bagaimana caranya Pak Mariono? Kita laki-laki harus mengukur diri. Kalau saya nikah dengan si A, mampu nggak saya mengikuti adatnya? Kalau tidak, cari yang lain. Tapi kalau kita mampu, gas. Karena memang kalau belum jadi milik kita, itu nggak ada urusan dengan kita. Tapi kalau sudah akad nikah dengan kita, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, mulai detik itu bumi berguncang, dunia berubah, wanita itu 100% milik kita, tidak ada lagi hak orang tuanya. Disitulah suami ambil kebijakan. Wahai sayangku, ikuti aku. Ini jalan hidup saya. Mau miskin, mau kaya, itu urusan kita. Jadi jangan pacaran, tapi ta'aruf saja. Kalau ta'aruf, memahami wanita itu secara utuh, agamanya, kepribadiannya, adatnya. Begitu juga suami, agamanya, kesiapannya, dan tanggung jawabnya kepada istri. Kalau pacaran, cinta dikedepankan, malah timbul nafsu, ujungnya kalau putus, stres. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.